berbahaya. Ayo, Bung, ayo. Hei, itu tuh tukang bakso langganan saya tuh. Bukan tahu. Itu dia tuh. Bagus. Ayo, jangan takut. Ambillah apel ini. Ya. Kau gigit apel itu. Ucapkan permohonanmu. Maka akan terwujud semua keinginanmu. Aku ingin pangeranku datang menjemputku. Aku ingin dia menjemputku ke istananya. Lalu kami akan bahagia selamanya. Ayo cepat sedikit. Ayo. Cepat. Hai kupu-kupu, kamu cantik sekali hari ini. Kamu memang pantas jadi ratu kupu-kupu. Kamu harus jaga kecantikan sayap kamu ya. Kamu sudah main kemana aja hari ini? Pasti seru banget. Coba lihat Putri. Putri seperti bisa bicara sama kembang-kembang dan binatang-binatang itu. Itu karena dia mempunyai hati yang tulus dan ikhlas. Juga penuh kasih sayang sama binatang. Aku yakin suatu saat nanti Putri akan menjadi seorang wanita yang sangat cantik, seperti mamanya. Dan juga akan dicintai oleh semua orang, karena dia memiliki hati yang begitu mulia. Panggil, Ma. Ah iya, Putri. Iya, Ma. Sini sayang. Iya. Putri. Iya, Ma, tunggu sebentar. Dari mana saja kamu? Dari salon. Luluran, pedicure, manicure. Kecantikan saja yang kamu urusi. Kamu mau menikah dengan aku karena aku cantik, karena aku mantan ratu kecantikan, ya kan? Iya, tapi sekarang ini kamu sudah punya anak. Ya walaupun udah punya anak, tapi kan aku harus tetap cantik. Kamu tahu, anak kamu ini sekarang sedang sakit. Kan ada pengasuhnya. Hei, kamu dengar, kamu ini kan mamanya. Seharusnya kamu yang lebih peduli. Walaupun aku mamanya, tapi aku harus lebih mempedulikan kecantikanku. Iya, fisik dan badanmu memang cantik, tapi hatimu busuk. Dia mau menikah dengan aku kan karena aku cantik. Walaupun sudah punya anak, tapi aku harus tetap cantik. Aku ingin semua orang kagum akan kecantikanku sampai tua. Dok, tolong anak saya, Dok. Ada apa? Badannya panas dan kejang-kejang. Coba saya periksa dulu ya. Tolong, Dok. Sudah berapa lama kejangnya? Sekitar 3 jaman, dokter. Dok, bagaimana anak saya, Dok? Anak Bapak sudah tidak ada. Apa? Apa maksud dokter? Anak Bapak meninggal. Tidak, tidak mungkin, Dok. Sudahlah, Pak, ikhlaskan saja. Tidak! Tidak ada satu orang pun yang melebihi kecantikanku di daerah ini. Raden tidak mungkin berani macam-macam padaku. Cepat kamu nyah dari rumahku. Apa-apaan sih? Masih
Masih nanya lagi. Coba sekarang kamu lihat. Anakku sudah tidak ada. Hanya kecantikan yang kamu urusi. Kamu tahu nggak? Itu parfum dan kosmetik dari luar negeri. Aku tidak peduli. Sekarang juga kamu enyah dari rumahku. Nggak mau. Sini. Ikut aku. Ayo sini. Nggak mau. Sini. Sini. Kamu berani menyakitiku? Ya. Lebih baik sekarang juga kamu enyah dari rumahku. Karena aku tidak butuh istri yang tidak punya perasaan dan hati seperti kamu. Apa? Kamu mengusir aku? Hei, dengar ya. Kamu nggak bakalan dapat istri secantik aku. Sekarang ini aku tidak perlu kecantikan. Hei, kamu jangan sembarangan ya. Aku nggak mau. Aku tidak peduli. Ini, bawa bajumu dan bawa kecantikanmu itu ke laut. Aku nggak mau. Persetan. Sapam. Ya, Pak. Coba sini. Usir wanita ini keluar. Baik, Pak. Seret dia keluar. Pergi kamu. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Lepaskan. Hei, Lalu kamu merayu-rayu dan mengejar aku. Tapi sekarang cepat. kamu membuang aku. Sudahlah. Aku akan balas dendam. Ayo, Nona. Ayo. Tunggu pembalasanku. Ah! Siapa ya? Coba berhenti dulu, Pak. Minggir kita. Iya. Mbak, mau kemana? Ajak aja, Ma. Kasihan. Ayo, Tante ikut. Masuk ke mobil yuk. Ayo, Tante. Iya, iya. Kenapa Tante menangis? Enggak. Tante cantik sekali ya. Masa? Tante, kenapa menangis sih? Seharusnya kan Tante nggak perlu menangis, supaya kecantikan Tante terus bersinar seperti Mama. Kamu? Nah, Mama Putri cantik kan? Cantikan mana sama Tante? Mama lebih cantik sedikit. Soalnya Mama selalu senang dan tersenyum. Ayo, Putri. Nah, ini rumah kami, Tante. Wow, seperti istana ya? Di rumah ini banyak kamar yang kosong loh. Kalau kamu tidak punya tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini sementara, iya kan, Pak? Iya. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Ayo. Ayo, Tante. Rumah ini sangat besar ya. Kalau tempat yang itu, tempat apa? Oh, itu sih tempat barang-barang peninggalan nenek moyang Papa. Tapi Papa tidak membolehkan Putri masuk sana, Tante. Kenapa orang tidak boleh masuk ke situ ya? Tante. Hai kupu-kupu, kamu cantik sekali ya. Hai Capung, kamu jangan nakal. Dengan siapa tuh? Buat Tuan, Nyonya sama Nan Putri. Biar aku yang bawanya ya. Nggak usah, biar saya saja. Sudah sini. Sekarang kamu kerjain yang lain ya. Iya. Lucu ya? Loh, kok bukan Inem yang bawa, malah kamu? Saya yang minta. Tolong diizinkan, saya bantu-bantu. Ya, sebagai tanda terima kasih saya karena sudah diizinkan tinggal di rumah ini. Oh ya udah, kalau gitu kamu ikut sekalian minum aja. Nggak usah, saya di belakang aja. Terima kasih. Makasih ya. Iya. Putri. Iya, Ma. Sini sayang, minum dulu. Putri. Iya, Pak. Kamu gak capek main di taman terus? Enggak kok. Malahan Putri senang kok.
Apalagi kalau temannya Putri itu kupu-kupu dan capung. Oh ya? Mereka itu sangat lucu dan centil. Oh. Ya udah, kita minum dulu yuk. Yuk, kita minum dulu, sayang. Ini untuk Papa. Terima kasih, Putri ambil Ma. sendiri dong. Oh ya udah, Mama ambilin. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Enak juga. Sebentar lagi aku akan jadi ratu penguasa rumah ini. Tahu kok. Dan aku akan menjadi orang tercantik Bentar aja deh. tanpa tandingan. Papa. Ya udah, kalau gitu kita pergi sama-sama, ya? Iya, Pak. Ma? Mama kenapa, Ma? 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 Sadar, Ma? Mama kenapa? Panggil Payan. Payan! Payan! Ma? Ma? Mama? Mama! Ma, bangun, Ma. Jangan tinggalin Putri, Ma. Racun yang hebat. Sekarang rasain. Istri kamu mati. Sebentar lagi impianku akan tercapai. Aku akan menjadi orang tercantik dan menjadi ratu penguasa rumah ini. Tunggu saja tanggal mainnya. Gumulung asap wangi kemenyan. Kupanggil datang kembang bangkai setaman. Lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Ada perlu apa lagi, Tuan Ratu? Sekarang saya mau tanya, siapa orang yang paling cantik di rumah ini? Tentu Tuan Ratu. Bukan hanya di rumah ini, tapi di seluruh kota ini. Nah, itu baru benar. Sari, kenapa kau pergi? Kenapa kau meninggalkan aku, Sari? Aku sangat mencintaimu. Putri jadi sedih, Tante. Sejak Mama nggak ada, Papa selalu aja sedih. Papa nggak pernah tersenyum lagi. Putri sedih ya? Putri? Mungkin Papa Putri harus punya istri lagi supaya Papa punya teman, ya kan? Tapi Tante, siapa yang mau jadi istrinya Papa? Tante mau kok. Tante mau menggantikan Mama mengurus Putri dan Papa. Oh ya, mulai sekarang saya menjadi nyonya di rumah ini. Dan saya menjadi wakil Bapak untuk menentukan apa-apa. Ya kan, Pak? Jadi, jika kalian perlu apa-apa, kalian minta dan lapor pada saya. Kalian mengerti? Mengerti, Ratu. Bagus. Sekarang kalian boleh kembali bekerja. Minum, Pak. Bapak kenapa sih? Kok diam aja? Saya kan sekarang sudah jadi istri Bapak. Bapak bilang kalau ada yang perlu atau ingin dibicarakan. Gak ada. Saya mau istirahat. Tolong tinggalkan saya sendiri.
Saya mau istirahat. Tinggalkan saya sendirian. Kurang ajar. Masa saya diusir dari kamarnya? Untuk apa sih jadi istrinya? Gumulung asap wangi kemenyan. Kupanggil datang kembang bangkes taman. Lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Ada apa, Tuan Ratu? Dia mau menikah dengan aku. Kenapa dia nggak mau dekat dengan aku? Hah? Sebenarnya dia tidak ingin menikahi Tuan Ratu. Dia hanya menuruti permintaan Tuan Ratu dan putrinya. Masa sih? Kok bisa begitu? Laki-laki itu sangat mencintai istrinya. Dan akan terus seperti itu sampai dia mati. Apa? Kurang ajar. Kalau begitu, laki-laki itu harus mati sekalian. Supaya aku yang menjadi penguasa tunggal di rumah ini. Papa, Bu. Ya sudah. Papa udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Tuan sudah tidak ada lagi. Jadi, sayalah yang berkuasa di rumah ini. Kita harus berhemat. Untuk itu, para pekerja harus dikurangi. Maksudnya, Ibu Ratu? Saya hanya sanggup menggaji kamu dan Min. Jadi yang lainnya, ya terpaksa harus berhenti. Maaf, Bu. Yang bertugas untuk mengurus rumah dan taman siapa, Bu? Kamu, dibantu Sam dan Putri. Putri bisa kok nyapu, ngepel, membersihkan taman. Ibu, rumah Ibu ini kan sangat luas sekali, Bu. Dan Non Putri ini kan bukan pembantu, Bu. Heh, jangan coba-coba membantah saya. Ngerti? Mengerti, Bu. Ya Allah, sabar ya, Non ya. Iya, Non ya. Suruh kamu bantu dia, hah? Anu, Bu Ratu, cuma sedikit. Saya kasihan, Bu, sama Non Putri. Kamu jangan membantah saya ya. Tugas dia di rumah ini memang seperti ini. Dan tugas kamu menjadi sopir dan menjaga keamanan rumah ini. Pergi sana. Baik, Bu. Kupu-kupu. Awas kamu ya. Aduh. Cantik dan lucu sekali. Ketika suatu musim berganti, kami akan bertemu dalam cinta yang baru. Dan lonceng perkawinan akan dibunyikan. Aku harus mengerjakan semua pekerjaan ini sebelum ibu akan marah. Hai. Namaku Pangeran. Saya Putri. Kamu cantik sekali. Bolehkah ku bertanya, kau siapa yang punya? Aku masih sendiri, belum punya kekasih. Apa ku diterima menjadi kekasihmu?
kekasihmu. Banyak gadisku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Banyak gadisku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Apa aku diterima menjadi kekasihmu? Banyak gadisku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Banyak gadisku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Bolehkah ku bertanya, kau siapa yang punya? Aku masih sendiri, belum punya kekasih. Mari kita bersama, kita satukan cita, satu dalam irama, agar kita bahagia. Mari kita bersama, kita satukan cita. Siapa pemuda itu? Kenapa dia bisa tertarik sama putri yang berpakaian pembantu? Ya udah, saya pergi dulu ya. Masih ada urusan. Tapi saya akan kembali lagi. Taman, lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Hei, bayangan bertopeng, muncullah. Ada apa Tuan Ratu memanggil saya? Aku mau bertanya, siapa pemuda yang bersama putri tadi? Dia pangeran, putra keturunan raja dan orang terkaya di daerah ini. Orang terkaya? Keturunan raja? Kenapa dia bisa tertarik sama putri? Karena pangeran itu tahu putri kelak akan menjadi orang tercantik di daerah ini. Kamu selalu bilang kalau aku orang tercantik di daerah ini. Kamu bohong ya? Iya, selama ini sampai sekarang Tuan Ratu memang yang tercantik. Tapi nanti Tuan Putri menjadi wanita yang tak tertandingi. Wajahnya dan rambutnya akan menjadi seindah rembulan, kulitnya yang putih dan halus seperti salju, hatinya mulia dan lembut seperti sutra. Tidak. Kurang ajar. Tidak ada orang yang boleh melebihi kecantikanku. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Sam! Sam! Iya, Bu Ratu, ada apa? Kamu bawa putri ke hutan yang paling lebat dan paling jauh. Kamu bunuh dia. Memangnya ada apa, Bu? Apa salah non putri, Bu? Kamu jangan bertanya ya. Cepat laksanakan. Kalau tidak, nasib kamu akan sama seperti kedua orang tua putri. Sekarang laksanakan. Cepat. Baik, Bu. Kita ngapain ke hutan sejauh ini, Paman? Memang Ibu Ratu menyuruh kita apa? Sudahlah, ayo. Aduh, sebentar, Paman. Sebentar. Paman, aku lelah sekali.
Tidak, kalau kita istirahat sebentar saja. Aduh. Hei, buah-buah cantik. Wah, pasti kupu-kupu dan kumbang hutan senang hinggap di bunga kalian. Saya gak bisa. Saya gak sanggup. Kenapa Paman? Paman, mengapa menangis? Maafkan saya, Non Putri. Saya tidak sanggup. Tidak sanggup? Tidak sanggup apa, Paman? Memangnya Ibu Ratu menyuruh apa? Saya disuruh membunuh kamu, Non Putri. Maafkan saya, Non. Saya diancam. Dan saya takut sama Ibu Ratu. Saya tidak akan sanggup. Dan saya tuh tidak akan mungkin bisa membunuh kamu, Tuan Putri. Kedua almarhum orang tuamu itu orangnya sangat baik. Dan kamu juga sangat baik. Saya sayang sama Non Putri. Saya sangat sayang. Udah, Paman. Maafkan saya, Non Putri. Paman, sudahlah, jangan menangis. Udah. Non Putri sekarang lari. Tidak. Ayo, Tidak. pergilah kemana saja. Ayo pergi. Ayo Non, pergi sejauh mungkin. Pergi. Ayo lari Non. Pergi. Lari Non. Ayo Non. Ayo cepat lari Tuan Putri. Cepat lari. Aku nggak boleh lagi kembali ke rumah. Karena kalau aku pulang, aku akan dibunuh sama Ibu Ratu. Tapi aku mau tinggal di mana? Aku nggak mungkin tinggal di lubang tanah seperti tikus, atau di atas pohon seperti burung. Itu nggak mungkin, kan? Kalian bisa bawa aku ke tempat di mana aku bisa tinggal. Benarkah? Kalian bisa antar aku ke sana.
Terima kasih. Aku kotor sekali. Au! Wah, indah sekali, Capung. Kupu-kupu. Wow. Akhirnya kita sampai. Hei, rumah pondok. Ini cukup nyaman untuk tempat tinggal kupu-kupu, Capung. Tapi kenapa gelap sekali ya? Siapa di dalam? Boleh saya masuk? Sepertinya nggak ada orang. Jorok sekali. Mejanya berantakan. Bau lagi. Hei, kursi dengan nama. Si gagap, si marah, si bersin, si ngantuk, dan si malu. Nama yang lucu. Nampaknya penghuni rumah ini anak-anak kecil. Tapi ibu mereka kurang mengurus rumah ini. Jorok sekali. Atau mereka tidak punya ibu. Kalau begitu, aku akan memberikan kejutan pada mereka. Iya, iya. Ayo kita kerja. Ayo kita kerja. Lumayan. Ayo kita kerja. Ayo kita kerja. Kita hari ini lumayan. Terima kasih. Ini permata ini. Pasti sudah banyak. Banyak ya. Barang temuan kita banyak sekali hari ini ya. Sudah sabar. Bos, lihat, bagus.
ini akan kita simpan dan akan menjadi harta karun kita. Ini lagi, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Wow, rupanya ruang tidur. Tapi berantakan sekali. Aduh, aku lelah sekali. Kelihatannya rumah kita rapi. Kelamaan lo. Ayo sini. Ayo buruan sini. Berarti ada orang yang masuk rumah kita ini. Paling-paling juga ada hantunya. Jangan diinjek, bodoh. Ayo kita periksa. Ayo kita periksa. Ayo. Ayo. Kita harus memeriksanya ke dalam. Tapi ada hantu. Ini hantu. Ayo sekarang. Ayo kita periksa. Kamu sih udah jelek nakutin lagi. Ada apa sih? Tunggu dong. Mau kentut. Bukan kentut. Kalian semua periksa semua ruangan. Iya. Aduh, kamu kasar banget sih. Apa? Bagaimana? Gak ada orang. Teman, Apa? nggak ada orang. Tapi kok rumah kita bersih ya? Iya. Dinding dan langit-langitnya tuh sama bersihnya. Tuh sama bersihnya. Hei, jangan ribut. Rumah kita jadi cantik. Ini ada makanan. Aduh, enak nih.
Dasar bodoh. Hei kawan, lebih baik kita periksa kamar kita. Ayo, ayo. Mau dong? Ayo, kita periksa yuk. Iya, tapi yang periksa kamu saja. Kamu kan berani. Tidak. Yang memeriksa si Gagap. Aku? Iya, kamu. Kamu kalau ketakutan, suara kamu tidak keluar. Iya kan? Takut. Iya, kamu. Kau melihat apa? Apanya? Besar sekali. Sebesar apa? Sebesar apa sih? Memangnya sebesar naga ya? Iya. Dia tiba di depan kita. Hah? Iya. Tapi dia siapa? Raksasa. Besar sekali. Raksasa. 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 Iya. Begini. Ini kan rumah kita kan? Iya. Bagaimana kita usir dia? Kalau dia nggak mau pergi, kita bunuh. Iya. Ya, Bunuh. iya. Ayo. Ayo kau duluan. Ayo. Memang apaan sih? Sabar. Raksasa gadis. Iya, gadis raksasa. Raksasa yang cantik seperti malaikat. Iya. Malaikat apaan? Dia itu perempuan. Itu kamu dia, Pak. Aku ketiduran. Apa mereka belum pulang ya? Ternyata kalian bukan anak-anak. Kalian hanya laki-laki yang bertubuh kecil. Kamu pasti si Gagap, iya kan? Iya. Dan kamu pasti si Bersin, iya kan? Benar, si Bersin. Dan kamu pasti si Ngantuk karena muka kamu selalu ngantuk. Benar kan? Kalau saya, nama saya. Kamu pasti si Pemalu karena kamu malu-malu. Hei, kenapa kamu marah? Kamu pasti si Pemarah, betul kan? Iya, Semara. Dia itu tahu nama-nama kita dari mana? Aku tahu nama kalian dari semua perabotan di rumah ini. Terus Nona sendiri siapa? Perkenalkan, nama saya Putri. Oh, Putri. Iya, Selamat datang di tempat kami. Tunggu! Hei, kita itu belum tahu apa maksudnya. Jangan-jangan
dia itu nenek sihir lagi. Bukan, saya bukan nenek sihir. Saya dibuang ke hutan ini karena saya mau dibunuh. Mau dibunuh? Ibu tiri saya, Ibu Ratu. Kasian sekali, Putri di sini saja. Hei, kenapa kalian ini percaya sama dia? Siapa tahu dia berbohong. Tidak, saya tidak pernah berbohong. Saya tidak mungkin pulang ke rumah. Kalau saya pulang, saya akan dibunuh oleh Ibu Ratu. Kalau diizinkan, saya ingin tinggal di sini. Dan saya bisa membantu kalian apa saja. Saya bisa memasak, mencuci, atau ya, saya bisa membuat makanan yang enak-enak. Asik. Sarapannya. Sudah lapar. Ya, sabar. Sebentar ya, saya sedang menghangatkan sayur. Sementara itu, kalian cuci tangan aja dulu, ya? Cuci tangan. Aduh, sudah lapar nih. Iya, kalau mau makan, tangan kalian harus bersih, supaya sehat. Sekarang perhatikan tangan kalian. Tuh kan, kotor, tuh kotor. Kotor. Ya udah, sekarang kalian cuci tangan dan muka kalian yang bersih ya. Iya. Selain cantik, Putri baik ya. Ayo. Kok pakai aturan cuci tangan segala? Aturan dari mana itu? Dikit sekali ya. Saja. Kalian itu memang bodoh. Biasa juga tidak pakai cuci tangan. Besok juga bakal kotor lagi. Mana? Ada apa? Lihat nih, tangan kita dan muka kita jadi segar dan bersih. Jadi anak sehat. Benar. Kamu kotor. Ya, kamu kotor. Apa yang terjadi? Sepertinya nyata sekali mimpiku itu. Seakan-akan memberi aku pertanda. Tapi pertanda apa ya? Iya, aku harus mencari tahu. Dari siapa, Dek? Maaf Pak, putrinya ada?
Aduh, maaf Den, non putrinya nggak ada di rumah Den. Tapi Putri baik-baik aja kan, Pak? Anu Den, maaf Den. Sebaiknya Aden jangan tanya-tanya tentang non putri di sini Den. Karena tembok di sini tuh semua bisa mendengar Den. Dan kalau ketahuan Ibu Ratu bisa bahaya Den. Sebentar, Pak. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Putri, Pak? Nah anu Den, saya tuh cuma punya satu informasi Den tentang non putri. Apa itu, Pak? Tolong beritahu saya, Pak. Den, sebenarnya non putri itu sudah tidak di rumah ini lagi Den. Cobalah Den cari non putri ke hutan sana Den. Mari Den. Gumulung asap wangi kemenyan. Kupanggil datang kembang bagai setaman. Lenyap dalam tenung, lenyap dalam mantraku. Datanglah, datanglah, datanglah. Bayangan bertopeng. Sekarang aku wanita paling cantik kan? Iya kan? Bukan, Tuan Ratu. Bukan? Putri kan sudah mati. Belum, Tuan Ratu. Dia masih hidup. Dia tinggal dalam sebuah pondok dalam hutan bersama 5 orang manusia kerdil. Itu tidak mungkin. Lihat, ini bukti jantung Putri. Itu bukan jantung Putri. Itu jantung babi hutan. Tuan Ratu dibohongi. Kurang ajar. Aduh, tumben-tumbenan saya tuh dibuatkan kopi sama Bu Ratu. Perasaan di daerah sini tuh tidak ada yang memelihara burung gagak kok. Astagfirullahaladzim. Ini kan pertanda kalau ada orang yang mau meninggal. Urusan dengan Sam sudah beres. Sebentar lagi dia akan mati kelojotan. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih halus. Aku merubah diriku seperti nenek-nenek agar Putri tidak curiga. Iya. Mana dia? Dada saya ini terasa panas ya. Min, Min, aku minta tolong Min. Astagfirullahaladzim. Aduh, Gusti Allah. Teman-teman, capek nih. Aku juga capek. Ayo kita istirahat dulu. Ayo. Kita cerita saja. Iya. Cerita tentang apa? Tentang Baiklah, ceritanya begini. Aku pernah berkenalan dengan seorang pangeran yang tampan, lalu dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Aku pun begitu.
Dia berjanji akan datang lagi untuk menjemputku. Wahai kupu-kupu yang terbang, sampaikanlah pesanku padanya. Pengembara, wahai bunga-bunga yang mekar, katakanlah aku sedang menunggu padanya. Ibu tiriku yang membuangku ke hutan sejauh ini. Pangeran pasti kebingungan mencariku. Tapi aku tetap yakin suatu saat nanti pangeran akan datang menjemputku ke istananya. Lalu kami akan hidup bahagia selamanya.
seperti nenek-nenek. Suaraku seperti nenek-nenek tua. Teriak sekali aku. Kenapa aku seperti ini? Tidak apa-apa. Dengan aku seperti ini, aku bisa menipu putri. Iya, aku bisa menipu putri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tinggal meminum ramuan sebagai penangkalnya. Ini dia ramuan apel ajaib. Apel kematian. Hampir saja. Apel ini akan berubah menjadi merah menggiurkan yang membuat orang ngiler dan ingin menggigitnya. Berubah. Lihat, sudah berubah. Apelku sudah berubah. Cantik sekali. Cantik sekali. Merah yang menggiurkan. Ini apel untuk dimakan sang putri. Hanya dengan satu gigitan, maka putri akan tertidur untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi wanita tercantik di seluruh negeri ini. Berani-beraninya kau membohongiku. Lihat saja, sebentar lagi tubuhmu akan membusuk. Hanya tinggal tulang belulang saja. Sudah seharian aku menyusuri hutan ini, tapi belum juga aku menemukan jejak putri. Seberapa dalam lagi aku harus memasuki hutan ini? Putri, kau akan mati. Akan mati dengan ramuanku. Semakin dalam pasti semakin lebat pohon-pohonnya. Di mana kamu, Putri? Aku yakin kamu pasti ada di hutan ini. Tapi kenapa kamu bisa ada di sini? Lebih baik aku istirahat. Biar besok pagi aku bisa mencari Putri lagi.
itu naga raksasa yang menculik putri dalam mimpiku. Mau apa dia? Aku adalah monster yang dikirim untuk mencegahmu mencari putri. Oh, jadi kamu ingin membunuhku? Kurang ajar. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Bukankah itu Capu yang aku tunggangi dalam mimpiku? Apakah dia ingin memangsaku juga? Minggirlah pangeran. Biar aku yang menghadapi makhluk itu. Cuma mimpi. Tenagaku sepertinya melemah. Aku sudah seperti nenek-nenek. Tapi nanti aku akan kembali cantik kalau aku sudah meminum ramuan itu. Mencabik-cabik badanku dan memakan dagingku. Jangan berharap seperti itu. Aku nanti akan kembali muda. Aku akan kembali cantik. Sudah mendidih. Cucu. Suatu hari nanti pangeran akan datang. Kami akan bertemu dan saling jatuh cinta. Dan dia akan membawaku pergi ke istananya. Dan kami akan hidup bahagia selamanya. Sudah selesai. Cuci piring. Akhirnya. Kamu
memasak makanan dan juga sayur-sayuran. Seharusnya kamu juga membuatkan kue dengan campuran buah apel yang sangat harum ini. Apel yang bagus sekali, Nek. Ini apel yang sangat istimewa. Tabung dan kubu-kubu nakal. Nyaris saja apelku hilang. Nenek tidak apa-apa kan? Tolong maafkan mereka ya, Nek. Mereka teman-teman saya. Tidak, Harus saya bantu. Nenek tidak apa-apa. Nenek hanya takut apel ini hilang. Karena nenek ingin sekali membantumu. Mari duduk, Nek. Iya, terima kasih. Aku meminta tolong. Aku mau istirahat. Boleh aku meminta segelas air putih? Baik, Nek, sebentar. Ini, Nek. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu gadis yang sangat baik. Karena kamu gadis yang sangat baik, maka aku ingin sekali menolongmu. Ini apel ajaib. Apel permohonan. Apel permohonan? Iya, apel permohonan. Hanya mengucapkan satu keinginan saja. Lalu kau gigit apel ini, maka semua permohonanmu akan terwujud. Yang benar, Nek. Ya, coba saja. Barangkali putri dalam bahaya. Kalian mau apa? Putri dalam bahaya. Ayo, cepat. Putri dalam bahaya. Ikat kita. Pulang. Kita dijemput kupu-kupu dan capung. Ayo cepat. Kita naik kupu-kupu. Iya. Ayo. Kita akan terbang. Sudah siap, Bang? Itu lihat jalan yang biasa kita lewati. Lihat. Asik juga ya, lihat pemandangan dari atas. Lihat. Anginnya gede, tenang. Bagus. Iya, bagus. Cepat kupu-kupu. Putri dalam bahaya. Ayo. Banji buru-buru. Iya, Putri dalam bahaya. Ayo. Hei, Bung. Ayo. Hei, itu tuh tukang bakso langganan saya. Bukan tahu. Mungkin, barangkali ada keinginan yang ingin kau capai. Iya, memang ada. Bagus. Ayo, jangan takut. Ambillah apel ini. Ya. Kau gigit apel itu, ucapkan permohonanmu, maka akan terwujud semua keinginanmu. Ayo ya cepat. Tapi ayo cepat masuk dalam. Cepat. Ayo cepat.
Aku ingin pangeranku datang menjemputku. Aku ingin dia menjemputku ke istananya. Lalu kami akan bahagia selamanya. Itu bagus. Itu bagus. Permohonan yang sangat bagus. Ayo, ayo. Jangan takut. Ayo. Sekarang, makanlah apel itu. Rasanya kok aneh ya, Nek? Aku kok merasa aneh? Hanya dengan satu gigitan saja, maka semua keinginanmu akan terwujud. Putri, akhirnya kau tertipu juga. Kau akan tidur selamanya, akan tidur. Dan aku akan menjadi wanita paling tercantik di seluruh dunia. Jangan kenceng-kenceng dong. Awas, ada pohon. Aduh. Awas, hati-hati, jangan sampai nabrak. Ada nenek sihir. Lihat itu, nenek sihir sedang keluar. Iya. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Putri sudah mati. Dia akan tertidur untuk selamanya. Ayo kita kejar. Ayo. Lima orang lagi. Mau lari kemana kamu? Hei. Lihat, itu di depan. Ada apa Mau lari sih? kemana kamu? Mau lari kemana? Hei. Hei, lebih cepat lagi. Ayo kejar nenek sihir itu. Ayo.
datang itu siapa? Pangeran. Ini putri yang kucari. Cinta pertamaku. Siapa? Aku sudah berkeliling negeri, menjelajahi hutan, hanya untuk mencari kamu, putri. Putri Pangeran.